Terima kasih Anda masih bersama kami. Ada beberapa grafis yang kita akan tayangkan. Di antaranya adalah mengenai jumlah karyawan startup yang dirumahkan. Ini kita kompilasi datanya dari layoffs.fyi. Yang pertama, perusahaan startup yang paling banyak melakukan layoff ataupun PHK kepada karyawannya. Di antaranya adalah Agoda dengan jumlah 1.500 karyawan, Gojek 430 karyawan, Grab 360 karyawan, Stoko 250 karyawan, dan lain sebagainya dapat Anda saksikan di layar televisi Anda, pemirsa. Dan di antaranya juga ada Traveloka, iFlix, Zilinggo, dan lain-lain. Dan berikutnya adalah mengenai bicara mengenai sebuah sektor yang memang cukup menyerap banyak sekali tenaga kerja, yaitu adalah teman-teman di industri alas kaki. Kita akan lihat bagaimana sebetulnya kondisi pekerja industri alat kaki. Kita kompilasi datanya dari Asosiasi Persepatuan Indonesia atau Apresindo hingga bulan April 2020. 87% diantaranya masih bekerja. Kemudian 6% pegawai dirumahkan tanpa gaji dan tunjangan. 6% berikutnya adalah pegawai kontrak tidak diperpanjang dan 1% dirumahkan dengan tunjangan. Saya ke Mas Angga Wira, Wakil Ketua Umum BPP HIPMI. Mas Angga, tadi Anda sampaikan sebetulnya belum ada sebuah mekanisme bantuan langsung yang betul-betul dirasakan efektivitasnya oleh teman-teman pengusaha. Dan itu sebetulnya yang paling dibutuhkan supaya angka-angka tadi tidak bergerak naik gitu ya. Apa yang dibutuhkan dan sejauh mana ini sudah disampaikan dan bagaimana reaksinya Mas Angga dari pemerintah untuk kemudian merealisasikan apa yang diharapkan dari teman-teman pengusaha? Dari awal ya kita di 2 bulan pertama sudah menyampaikan kepada pemerintah melalui HIPMI misalnya, kita kan sebenarnya penanganan beberapa negara ya terkait COVID terhadap instansi dunia usaha, kita bisa contoh juga gitu kepada misalnya badan usaha, perusahaan yang tidak merumahkan karyawannya itu harusnya bisa diberikan suatu insentif langsung. Baik berupa misalnya dalam konteks pembiayaan, karena saya rasa sih memang dalam proses situasi seperti sekarang ini yang kita butuhkan adalah kan memang liquid ya, cash flow gitu loh. Nah sebenarnya ini bantuan terkait cash flow ini sangat dibutuhkan. Artinya kalau memang ada bantuan cash flow di sini, kita juga bisa berpikir kepada karyawan untuk membuat karyawan-karyawan yang ada pada kita juga untuk berkreativitas di misalnya di bidang yang mungkin bukan core kita seperti itu. Tapi kalau memang nggak ada, kita akan sulit ya, karena memang ini artinya kita harus bertahan dengan saving atau tabungan yang perusahaan itu miliki, dan itu kan nggak mungkin kita bisa bertahan sampai dengan akhir tahun seperti itu gitu. Mau nggak mau ya pasti akan ada karyawan yang di PHK atau dirumahkan seperti itu. Baik. Harusnya sih harapan saya sih ada semacam BLT lah, tapi untuk usaha gitu loh. Baik, ya Mas Angga, mengenai apa yang tadi sudah disampaikan Kementerian Tenaga Kerja, bagaimana sebetulnya beberapa sektor sudah mulai menunjukkan komitmennya untuk dapat melakukan rekrutmen ulang kepada karyawan-karyawan yang sudah di PHK sebelumnya karena reaktivasi kegiatan ekonomi sudah mulai lagi nih. Sejauh mana itu secara prosentase lah ya, saya ingin mendapatkan gambaran teman-teman HIPMI menunjukkan komitmen jika kondisinya sudah berangsur normal, rekrutmen ulang terhadap karyawan-karyawan yang sudah di PHK sebelumnya. Ini dapat dilakukan? Saya rasa tidak ada dimanapun ya kita pengusaha itu ingin mem-PHK karyawan. Kalau tidak terpaksa banget nggak mungkin gitu loh. Pastinya nggak akan, kita akan sebisa mungkin ya mempertahankan karyawan, apalagi karyawan ya bagi kita mungkin kalau perusahaan itu nggak terlalu besar ya, mungkin perusahaan saya kan karyawannya ada 30-40 orang, kan rata-rata kita saling mengenal satu sama lain gitu kan. Itu kan akan menjadi ada kewajiban moral kita juga gitu untuk mempertahankan. Tapi sekali lagi ya saya nggak tahu datanya seperti apa, tapi kalau boleh dibilang ya kondisi sekarang gitu ya kondisi ekonomi yang masih belum rebound gitu loh. Karena kan kalau kita lihat faktualnya aja, COVID ini kan tingkatnya masih tinggi pertumbuhannya gitu. Nah di sisi lain juga dia belum bisa dibilang ini sudah mulai rebound. Normal, Jadi kalau dibilang ini akan ada kita sudah mulai merekrut baru, saya rasa
faktualnya belum ke sana. Kita masih berusaha mempertahankan yang masih ada. Tapi harapan saya tadi tetap memang pemerintah mampu memberikan suatu strategi ya untuk memberikan menggerakkan ekonomi di akar rumput gitu. Contoh misalnya yang paling sederhana aja, bentuk-bentuk bantuan sosial sih harapan saya itu bukan berupa barang ya, tapi misalnya bisa langsung terkait BLT gitu, bantuan langsung tunai sehingga masyarakat bisa spendingnya itu benar-benar di bawah. Kalau kita masyarakat dikasihnya bantuan dalam bentuk barang kan tidak ada spending di warung-warung tetangga gitu. Nah, ini harapan saya harusnya ke sana arahnya. Ya, baik, Mas Angga, kita akan lanjutkan usai jeda berikut ini. Kita masih punya satu segmen terakhir dan pemirsa tetap di Market Review saja, kami akan segera kembali.